Silakan untuk kembali. Iya dulu. Iya kan? Udah full. Malu ya. Paripurna yang sama saya Gini. Oh iya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada calon paket pimpinan DPD dengan Ketua Bapak Sultan Najamuddin yang telah menyampaikan visi dan misinya dan menandatangani fakta integritas. Selanjutnya, kami persilahkan kepada calon paket pimpinan DPD dengan Ketua Bapak Lanyala Mataliti untuk menyampaikan visi dan misinya dan menandatangani fakta integritas. Oh, sama-sama. Empat sekaligus. Beb. Halo, Beb. Oh, satu lagi mana? Andi Iksan. Oh itu. Oh. Ih. Hah? Oh. Ini panona yang tidak tuh. Oh panona. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mewakili Pak Lanyala warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sejahtera buat kita semua. dan kebajikan. Yang terhormat kedua pimpinan sementara yang memimpin persidangan ini, yang terhormat rekan-rekan senator yang mewakili daerah-daerah atau provinsi yang ada di Nusantara ini, sekjen serta jajarannya, rekan-rekan media, dan hadirin sekalian. Pada kesempatan yang kedua ini, izinkan kami paket Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono Elviana, dan Andi Muhammad Iksan akan menyampaikan visi dan misi. Insya Allah apabila kami terpilih, inilah yang kami tawarkan kepada kita semua, bagaimana untuk mengantar DPD RI ke depan yang jauh lebih baik dari kondisi saat ini. Paparan ini sengaja kami bagi dua. Ya, kita bergotong royong. Saya mendapat tugas untuk menyampaikan sedikit sebagai pendahuluan atau yang melatar belakangi yang apa yang nanti disampaikan oleh calon ketua Bapak Lanyala Mahmud Mataliti. Saya mengambil ada dua hal yang berkaitan dengan pendahuluan ini. Yang pertama adalah secara historikal tentang DPD RI. Yang kedua, sedikit skema, gambaran garis besar
yang menyangkut apa yang kondisi sekarang kita hadapi, Jadi ada konsep. dan kemudian kita mau kemana, kira-kira begitu. Hadirin sekalian, seringkali dan terlalu seringkali kita mendengar bahwa DPD RI adalah hasil dari reformasi 98, anak kandung dari reformasi. Sementara yang sebenarnya sejak awal kemerdekaan ini kita raih, proklamasi 17 Agustus 1945, di mana BPUPKI menyusun Undang-Undang Dasar 1945, di mana di sana tergambarkan bagaimana sistem ketatanegaraan kita. Saat itu sudah terjadi perdebatan. Sudah terjadi perdebatan antara mazhab atau kelompok yang berpandangan integralistik dengan Demokrat. Dan pada akhirnya sama-sama memutuskan unsur daerah yang ada dalam sistem ketatanegaraan kita adanya di MPR. Ini ceritanya terlalu panjang. Saya persingkat. Di tahun 1955 terjadilah pemilihan umum yang pertama. Di layar slide ini tergambar seperti ini. Pada saat itu memang kondisi negara kita masih jauh daripada yang diharapkan. DPR saja pada saat itu baru terpilih. Tahun 56 Bung Karno mengadakan sidang atau rapat pembangunan nasional yang sekarang kita kenal dengan Musrenbang. Sepakat bahwa dibentuk tim 9. Tugasnya menampung aspirasi dan apa yang akan dilakukan ke depan. Di tahun 58 muncul ide dari tim 9 ini. Pertama adalah daerah harus diberikan otonom. Yang kedua adalah perlu adanya satu lembaga namanya Dewan Daerah. Tetapi hasil seminar nasional di Seskuat mendorong pemerintah agar dalam keadaan seperti pada saat itu diperlukan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Lahirlah Dekret Presiden 5 Juni. Saudara-saudara sekalian, tahun 58 kalau kita ingat atau kita baca, ada satu gerakan yang menarik dari daerah. Ada 3 permintaan yang diminta. Gerakan ini namanya PRRI Permesta. Dia berbeda dengan pemberontakan yang lain, di mana semua pemimpin yang berontak itu dihukum mati, dieksekusi. Tetapi khusus untuk gerakan daerah ini tidak satupun diberikan hukuman, diberikan amnesti, diampuni, tidak. Karena yang diminta ada 3 hal. Pertama, daerah yang otonom. Yang kedua adalah perimbangan keuangan pusat dan daerah, dan yang ketiga diperlukan adanya Dewan Daerah. Singkat cerita, 65 lewat, 98 barang ini muncul. Nah, disinilah lahirnya DPRI. Ini sejarah. Jadi kalau kita tidak melihat apa yang terjadi sebelumnya, maka kita akan kehilangan orientasi. Untuk apa lembaga ini dibentuk? Ada prosesnya. Nah, perjalanan reformasi lebih dari 20 tahun ini, tentu kita punya catatan-catatan. Apakah 6 tuntutan reformasi ini bisa terpenuhi? Tentu. Nah, oleh karena itu, izinkan kami menawarkan sedikit skema ya untuk membantu kita bagaimana memandang DPD saat ini, dan kita ingin mendorong lembaga ini agar mencapai
kondisi atau situasi yang lebih baik atau yang diharapkan. Saya memiliki skema seperti ini. Permasalahan apa yang kita hadapi tadi saya tidak mengulangi lagi karena sudah disampaikan juga oleh Pak Sultan. Terima kasih Pak Sultan apa yang sudah disampaikan. Fakta-fakta yang ada ini juga saya buat ini tawaran, ya. Dan kemudian apa yang harus kita kerjakan dalam tataran kebijakan apa, dalam tataran visi dan misi apa, upaya operasional apa yang kita kerjakan. Inilah tawaran kita, ya, karena waktu yang membatasi. Nanti di lain waktu kita akan tentu punya waktu untuk berdiskusi. Ya, jadi saya hanya mengantarkan ini sehingga nanti kalau apa yang disampaikan oleh calon ketua ini Pak Lanyala, itulah adalah bagian dari ini. Jadi tidak ujuk-ujuk, istilahnya tidak ujuk-ujuk. Jadi saya kira ini yang menjadi pendahuluan dari saya. Saya persilahkan Pak Lanyala untuk menyampaikan kelanjutan dari paparan paket kami. Terima kasih. Saya serahkan kepada Pak Lanyala. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah mulai kebaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan sementara DPD RI, yang saya hormati anggota DPD RI masa bakti 2024-2029, yang saya hormati Sekjen DPD RI dan jajaran serta hadirin sekalian, serta para wartawan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari hisab nanti. Bapak, Ibu, dan Adinda para senator yang saya banggakan, hari ini adalah momen yang sangat penting sekaligus hari bersejarah bagi perjalanan hidup kita semua. Karena hari ini kita semua sudah diambil sumpah sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Sumpah yang tidak main-main. Karena bagi saya, umat Islam, sumpah dengan Al-Quran adalah sesuatu yang sangat serius, karena akan kita bertanggungjawabkan langsung pada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Salah satu kalimat dalam sumpah tersebut adalah kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh dengan mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan daerah daripada kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan, sehingga negara ini diharapkan akan dapat mencapai tujuan lahirnya, yaitu agar menjadi Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Itulah yang selama 5 tahun ini saya kerjakan sebagai Ketua DPD RI. Saya jadikan lembaga ini menjadi rumah terbuka bagi semua elemen masyarakat. Saya terima siapapun dan kapanpun mereka mau bertemu. Saya datangi hampir semua undangan ke daerah. Untuk apa saya lakukan semua ini? Untuk memenuhi sumpah saya. Itulah mengapa saya menjaga diri saya secara pribadi dan tidak main-main dengan kekuasaan, terutama untuk memanfaatkan posisi saya untuk memperkaya diri pribadi atau orang lain. Bapak, Ibu, dan Adinda para senator dapat melihat dan membuka laporan harta kekayaan saya di website LHKPN yang dalam 5 tahun saya menjadi Ketua DPD RI, di mana angkanya justru menurun dari tahun ke tahun. Ini fakta, bukan mengada-ada. Silakan dilihat, karena dokumen tersebut dapat diakses secara terbuka. Tetapi saya bangga karena saya membangun tradisi
bagaimana menjalani kehidupan sebagai pejabat negara. Pimpinan waktu sudah lewat. Bagaimana saya memberikan contoh satunya kata dan perbuatan, komitmen dan konsistensi, serta integritas. Karena saya sadar semua fasilitas sebagai pejabat negara yang saya terima bersumber dari pajak yang mengalir dari keringat rakyat. Keringat buruh, keringat pedagang kelontong, keringat tukang dan kuli bangunan, keringat tukang beca, dan keringat para pekerja yang terkadang harus menangis di malam hari memikirkan nasib keluarga dan anak-anaknya. Dan mereka ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Sehingga saya mendedikasikan waktu saya hanya untuk menjalankan tugas sebagai pejabat negara, karena saya sejak dilantik sebagai Ketua DPD RI Oktober 2019 lalu, saya mundur dan berhenti dari semua aktivitas bisnis yang sebelumnya saya jalani ketika menjadi Ketua Kamar Dagang dan Industri di Jawa Timur. Sudah 2 orang. Bapak, Ibu, dan adiknya yang para senator yang saya banggakan. Oleh karena itu, marwah lembaga ini harus kita jaga. Integritas kita sebagai pejabat negara juga harus kita jaga, karena kita adalah orang-orang yang diberi amanat, yang dipilih oleh masyarakat di daerah, yang berharap suara mereka memiliki saluran yang lebih luas untuk didengar. Kita harus mengawal dan mendorong kebijakan pemerintah untuk berpihak kepada daerah untuk dapat terlaksana dengan efektif dan bermuatan keadilan, baik keadilan sosial maupun ekonomi, sehingga tujuan lahirnya negara ini seperti termaktub di dalam alinea keempat pembukaan konstitusi kita bisa lebih cepat kita wujudkan. Untuk itu kita harus memberi masukan yang nyata dan faktual kepada pemerintah, sekaligus memandu peta jalan melalui hasil pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang kita lakukan. Sehingga saya tegaskan, bila ada yang mengatakan bahwa saya oposisi pemerintah adalah fitnah yang tidak berdasar. Karena yang saya lakukan justru memandu peta jalan pembangunan dengan menyuarakan aspirasi masyarakat di daerah, sehingga pembangunan benar-benar membawa kemakmuran bagi masyarakat di daerah. Apalagi tantangan masa depan yang semakin berat akibat gangguan yang dialami semua negara di dunia, baik gangguan akibat ketegangan geopolitik kawasan dan regional, juga ancaman percepatan teknologi dan gangguan lingkungan akibat pertumbuhan perubahan iklim. Hal itu menegaskan jika bangsa ini harus memiliki satu tekad bersama untuk memperkokoh kedaulatannya sebagai sebuah negara. Untuk itu diperlakukan satu tekad bersama, kerjasama, semangat dan tidak terjadi apabila kita konsisten menjalankan tugas dan peran masing-masing. Akhir kata, saya mohon doa restu pada Bapak, Ibu, dan adinda para senator yang saya banggakan. Saya ingin mengatakan bahwa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya pasti yang terbaik, dan saya akan ridho dengan takdir Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, karena saya tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada hari esok. Karena boleh jadi apa yang kita sangka baik bagi kita ternyata jalan menuju keburukan dan sebaliknya. Karena itu saya hanya berdoa, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan saya memimpin DPD RI, semoga Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang menggerakkan hati Bapak, Ibu, dan adinda para senator untuk memilih kami, karena sesungguhnya Allah Maha membolak-balikan hati manusia. Jika Allah Tuhan yang Maha Kuasa menakdirkan kami memimpin DPD RI, maka saya bersumpah untuk merangkul semua senator di gedung ini, meskipun mungkin tidak memilih saya, karena bagi saya kita adalah saudara sebangsa dan setanah air yang harus melakukan perjuangan yang sama. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas calon paket pimpinan DPD RI. Yang terhormat Bapak AA Lanyala Mahmud Mataliti, Bapak Nono Sampono, Ibu Elviana, dan Bapak Andi Muhammad Ihsan untuk mengambil tempat. Karena sudah ada pendahuluan dulu semua. Yang lain di pikiran lain. Jangan sampaikan tidak harus pakai itu. Semua. Cuma waktu terus. Jadi besok kalau abang boleh bawa MPR sejam. Handphone Pak, turunin Pak. Turunin lah. Tidak masalah. Kalau abang itu kan kalau ngomong lebih lama lebih bagus.